Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Sehat-sehat semuanya anak-anakku. Alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua yang berbentuk kesehatan, kesempatan, maupun kekuatan, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar. Dan alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam pembelajaran matematika meskipun dilaksanakan jarak jauh. Anak-anakku yang Ibu cintai, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Yang kemarin kita sudah membahas bagaimana menggambar persamaan garis lurus dapat menggunakan aplikasi desmos.com atau boleh juga menggunakan algebra juga boleh. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas persamaan garis lurus tentang gradien atau nilai kemiringan suatu garis. Yang kemarin juga sudah kita singgung, bahwa sudah menyinggung tentang kemiringan garis. Dan menyusun persamaan garis lurus. Kalau kemarin ada persamaan, bagaimana gambarnya? Sekarang ada gambar atau dalam bentuk kalimat, kita akan menyusun persamaannya. Nah, bagaimana tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, tujuan pembelajaran di pagi hari ini, setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat 1. Menentukan gradien suatu garis yang berbentuk persamaan. Jadi garisnya itu bentuknya persamaan. Yang kedua, menentukan gradien suatu garis yang melalui 2 titik koordinat. Artinya garisnya itu diketahui melalui 2 titik. Dalam bentuk kalimat, boleh juga dalam bentuk gambar. Selanjutnya, diharapkan siswa dapat menyusun persamaan garis lurus jika diketahui nilai gradien dan melalui sebuah titik koordinat. Dan yang keempat, diharapkan siswa dapat menyusun persamaan garis lurus jika melalui 2 buah titik koordinat. Artinya, persamaannya itu sudah diketahui nilai 2 titiknya. Bisa dalam bentuk kalimat, bisa dalam bentuk gambar. Anak-anakku yang Ibu cintai, kita ingat kembali bagaimana tentang gradien. Gradien itu pengertiannya adalah nilai kemiringan suatu garis lurus. Jadi kemiringan garis itu kemiringannya ada nilainya. Nah, kemiringannya berapa? Ada yang menunjukkan kemiringannya kan pakai derajat juga bisa, tapi di sini dilihat garisnya ya. Garisnya itu nilai kemiringannya berapa dengan melihat bentuk persamaannya boleh, dengan melihat gambar juga bisa. Nah, gradien atau nilai kemiringan garis lurus disimbolkan dengan huruf M kecil. Ya, ini dibaca gradien. Apabila suatu garis lurus itu berbentuk persamaan Z sama dengan MX plus C. Ini disebut persamaan eksplisit. Apa artinya? Dengan melihat bentuk persamaan yang seperti ini, kita bisa langsung menentukan nilai gradiennya. Oh, M. M ini sebagai
gradien. Jadi tanpa berpikir kita bisa menyebutkan nilai gradiennya. Nah, maka nilai gradiennya adalah M-nya itu. Sedangkan yang kedua, apabila garis lurus itu bentuk persamaannya adalah AX plus BY sama dengan C. Boleh juga dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 juga boleh. Maka nilai gradiennya menggunakan rumus M sama dengan negatif A per B. Jangan lupa ini ada tandanya negatif. Kenapa kok diperoleh ini? Ini bentuk disebut implisit ya. Nah, bentuk implisit ini diubah kalau dalam bentuk eksplisit. Nah, nanti akan diperoleh M-nya itu identik dengan negatif A per B. Sehingga rumusnya negatif A per B. Tidak usah diubah dulu, langsung aja lihat nilai A-nya berapa. A itu koefisien X, nilai B-nya berapa. B itu koefisien Z. Masukkan negatif A per B. Hati-hati di sini, kadang-kadang ada yang menyebutkan, karena ini koefisiennya X, koefisiennya Y, ada yang menyebutkan X per Y. Jangan, ya nanti bisa keliru. Jadi koefisiennya. Jadi jangan disebutkan X per Y, karena nanti bisa berseberangan dengan dalam bentuk gambar komponen Y dibagi komponen X, nanti bisa keliru. Hati-hati, ini adalah min A per B. Yang ketiga, apabila garis lurus itu melalui dua titik. Yang pertama titiknya 0,0, yang kedua titiknya sembarang. Maka nilai gradiennya adalah tinggal melihat koordinat dari titik kedua atau titik sembarangnya ini. Tinggal masukkan Y1 dibagi X1. Artinya dari titik yang kedua ini saja yang kita lihat, karena ini 0,0 jadi tidak berpengaruh. Tinggal masukkan nilai Y-nya dibagi nilai X-nya. Selanjutnya, garis lurus itu apabila melalui dua titik koordinat sembarang. Nah, jadi sembarang titik. Yang satu bukan 0,0. X1, Y1 dan yang kedua titik X2, Y2. Nah, rumusnya bagaimana? Nah, rumus gradiennya adalah M sama dengan Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Atau boleh juga dibalik, karena nilainya nanti sama. M sama dengan Y1 kurangi Y2 dibagi X1 dikurangi X2. Inilah rumus-rumus gradien dalam bentuk persamaan dan melalui dua titik. Selanjutnya, nah, gradien garisnya bukan melalui ya, tapi berbentuk gambar, tapi bukan di bidang koordinat. Nah, gambarnya kamu perhatikan contohnya. Misalnya ada garis yang dibuat di bidang petak atau papan berpetak. Dari titik A menuju titik B, kamu lihat berapa nilai gradiennya? Nah, jalan dari titik A menuju ke B, ini jalannya yang sejajar sumbu X disebut komponen X, dilanjutkan ke arah ke titik B naik. Tadi ke kanan terus naik. Yang naik itu disebut komponen Y. Yang sejajar sumbu X, komponen X ada 4 kotak. Sedangkan komponen Y naik ada 2. Nah,
Nah, ini berarti nanti MAB sama dengan komponen Y dibagi komponen X. Kalau dicari nilainya tinggal komponen Y-nya naik berarti positif 2. Komponen X-nya ke kanan berarti positif 4. 2 bagi 4 atau setengah. Nah, boleh juga dibalik. Nah, kalau saya ngitungnya dari B ke A, boleh. Dari B ini ke kiri. Terus ke bawah. Ke kiri negatif, ke bawah negatif. Negatif bagi negatif, hasilnya positif juga. Naik dulu boleh enggak? Boleh. Komponen Y-nya yang sejajar sumbu Y pasti namanya komponen Y. Yang sejajar sumbu X, komponen X. Nah, ini sama saja. Ingat, komponen Y dibagi komponen X. Nah, perhatikan, kemarin Ibu sudah menyuruh kalian mengerjakan 4.2. Yang mana nomor berapa itu yang garis-garisnya sejajar. Nah, kamu perhatikan bentuk persamaannya. Apabila ada 2 garis yang sejajar, pasti gradiennya sama. Atau disebut M1 itu sama dengan M2. Kedua garis itu memiliki gradien yang sama. Nah, contohnya seperti rel kereta api. Nah, itu kan garisnya sejajar. Tidak pernah menciut, sejajar terus. Nah, itu kalau dibuat gradien, nah gradiennya itu pasti sama. Bagaimana posisi yang lain? Untuk garis-garis yang tegak lurus, posisi tegak lurus, nah nilai gradiennya apabila dikalikan akan menghasilkan negatif 1. Nah, gradien garis-garis yang saling tegak lurus hasil kalinya selalu sama dengan negatif 1. Nah, ini kita tuliskan M2 kali M1, gradien garis kedua dengan garis ke-1 selalu sama dengan negatif 1. Kalau ditanya salah satu, M2-nya berarti sama dengan berapa? Negatif 1/M1. Artinya, apabila gradiennya yang satu diketahui, maka yang lain itu tinggal melihat, oh ternyata kebalikannya. Tandanya kebalikannya, lawannya ya untuk angkanya juga kebalikannya. Misalnya ini ya, misalnya ada garis yang satu gradiennya 3/4. Pasti garis yang kedua kalau posisinya saling tegak lurus pasti negatif 4/3. Misalnya lagi di sini yang satunya negatif 2/5. Oh, pasti yang satunya positif 5/2. Nah, itu gradiennya kalau posisinya saling tegak lurus. Namaku yang Ibu cintai, perhatikan contoh. Tentukan nilai gradien suatu garis dengan persamaan berikut. Perhatikan nomor 1 dan 2 ini nggak usah berpikir. Berarti 8. Nah, ini gradiennya karena apa? Eksplisit. Berarti langsung, oh nilai gradiennya 8. Yang kedua, berapa? Nah, ini langsung bisa dicari. Negatif 3. Nah, sedangkan yang nomor 3 dan 4 kan ini bentuk implisit. Sehingga perlu pakai rumus. Yang kelima, tadi rumusnya yang melalui 0,0 tinggal melihat koordinat dari titik yang kedua. Nomor 6 dengan menggunakan rumusnya tadi.
Bagaimana, sudah bisa menjawab? Coba kalian berlatih. Kamu coret-coret berapa nilainya. Nah, kita lihat bagaimana jawabnya. Nah, untuk nomor 1, 2 langsung aja bisa kita cari. Oh, langsung bisa dilihat. Oh, gradiennya 8. Nomor 2, oh, gradiennya negatif 3. Sedangkan nomor 3, nah ini karena bentuk implisit, pakai rumus tadi. Negatif A per B, negatif 2/6 disederhanakan. Negatif 1/3. Nomor 4, sama, ini juga berbentuk implisit. Tinggal masukkan negatif A per B sama dengan negatif 1/-4. Negatif-negatif hasilnya menjadi positif 1/4. Nah, untuk yang nomor 5 tinggal melihat. Masukkan Y1/X1. 10 bagi negatif 5, negatif 2. Nah, ini mudah saja ya. Sedangkan nomor 6, melalui 2 titik. Ingat rumusnya tadi. Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Boleh dibalik juga boleh. Y1 kurangi Y2 bagi X1 kurangi X2 sama saja. Nah, ini kita masukkan 8 kurangi negatif 2 dibagi 6 kurangi 3. Nah, kurangi negatif menjadi plus, jadi 10. Kemudian 6 dikurangi 3, 3. Nah, nilai gradiennya adalah 10/3. Bagaimana anak-anakku? Jelas semua kan? Mudah ya untuk mencari nilai gradien yang berbentuk persamaan ataupun yang melalui 2 titik. Nah, melalui 2 titik ini mungkin bisa dalam bentuk gambar. Kamu lihat saja, kamu cari 2 titiknya yang mana. Tinggal masukkan ke rumus. Oke, kita lanjutkan untuk bagaimana menyusun persamaan garis lurus. Nah, dalam menyusun persamaan garis lurus, kita ingat bentuk-bentuk umum persamaan. Nah, tinggal melihat dalam menyusun persamaan garis itu, gunakan saja rumus yang sesuai dengan yang diketahui. Jadi nanti yang diketahui apa, ini rumus-rumusnya. Nah, 1, misal, jika diketahui gradien dan melalui titik 0,0, kalau ada melalui titik 0,0 ada gradien, maka persamaannya silahkan gunakan Y sama dengan MX. Tinggal masukkan saja Y sama dengan, misalnya gradiennya 2 ya, Y sama dengan 2X, sudah jadi. Yang kedua, jika diketahui gradien dan melalui titik 0,C, maka persamaan garis lurusnya gunakan bentuk umum yang berikutnya, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Tinggal masukkan gradiennya, gantikan M. C-nya tinggal masukkan. Misalnya melalui 0,5, gradiennya 3. Y sama dengan 3X plus 5. Sudah selesai. Nah, selanjutnya, apabila melalui sebarang titik, diketahui gradien dan melalui titik sembarang, maka persamaan garis lurus, nah, perhatikan rumusnya ini, rumusnya agak-agak panjang dikit. Y dikurangi Y1 sama dengan M kurung X dikurangi X1. Atau boleh juga langsung Y sama dengan M kurung X dikurangi X1 ditambah Y1. Terus nanti disederhanakan. Selanjutnya, nomor 4, apabila diketahui melalui sebarang titik, tidak diketahui gradiennya, tetapi langsung melalui sembarang 2 titik. 2 titik sebarang, maka persamaan garis lurusnya gunakan rumus Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1. Sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, atau boleh juga mencari nilai gradiennya dahulu dengan rumus M sama dengan
Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian ambil salah satu titik yang dilalui itu. Dan selanjutnya gunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M kurung X kurangi X1. Atau boleh Y sama dengan M kurung X dikurangi X1 ditambah Y1. Nah, titiknya, koordinatnya X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi sebarang titik seperti pada gradien tadi. Nah, anak-anakku yang Ibu cintai, Ibu berikan contoh. Dua saja ya contohnya, sederhana saja. Tentukan persamaan garis yang melalui 0,0 dan bergradien setengah. Nah, karena melalui 0,0 langsung aja pakai rumus Y sama dengan MX. Nah, kamu lihat Y sama dengan setengah X sudah, ini sudah berbentuk persamaan. Tapi ingat, kadang-kadang persamaannya tidak seperti ini. Kadang tidak hanya berbentuk eksplisit, mungkin berbentuk implisit. Boleh juga berbentuk 2Y. Nah, ini dikalikan 2. Kalau ada pecahan seperti ini, kalikan 2. Jadi menjadi 2Y sama dengan X. Atau mungkin juga, nah, ini yang tertulis yang AX plus BY, sehingga bisa ini dipindah ruas. X dikurangi 2Y sama dengan 0. Nah, ini semua benar. Kadang-kadang pilihannya bermacam-macam. Hati-hati merubah bentuk persamaannya. Yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui 0,5 dan bergradien negatif 4. Nah, karena melalui 0,C bergradien negatif 4, ya tinggal masukkan rumusnya Y sama dengan MX plus C. M-nya negatif 4, C-nya 5. Berarti Y sama dengan negatif 4X ditambah 5. Ini bentuk persamaan eksplisit. Nah, kadang-kadang tidak seperti ini saja. Boleh mungkin dalam bentuk implisit. Tinggal memindah-mindahkan saja. Nah, ini pindah ke ruas yang lain. Karena ini yang negatif itu X-nya, suku yang mengandung X, nah ini yang kita pindahkan. Pindahkan ke sana. Sehingga 4X. Y-nya tidak bisa, jangan diganti. Jadi plus Y. Sama dengan 5. 5 tidak pindah, sehingga tetap sama dengan 5. Atau dipindah ke ruas kiri semua. 4X ditambah Y dikurangi 5 sama dengan 0. Inilah bentuk persamaan implisitnya. Nah, bagaimana contoh-contoh yang lainnya? Coba kamu cari di buku paket atau di YouTube atau di internet atau di mana saja, kamu silahkan mencari tentang persamaan garis lurus, bagaimana menyusun persamaan garis lurus, silahkan dipelajari. Nah, kalau masih ada yang bingung atau belum paham, boleh bertanya. Boleh japri atau boleh lewat WA atau telepon juga boleh kalau memang masih bingung ya. Nah, ini contoh soal tentang menyusun persamaan. Ibu hanya memberikan 2 soal saja, yang lain kamu cari di buku paket boleh atau di buku-buku yang lain. Nah, selanjutnya agar kalian makin paham, dicoba. Tugasnya cukup 2 soal saja, 1 soal ada 4. Ini mudah saja. Gunakan rumus-rumus yang tadi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, ini nanti kok ini ada kata sejajar. Nah, ini berarti ada persamaan lain. Nah, ini berarti nanti nilai gradiennya sama dengan gradien persamaan ini karena posisinya sejajar. Nah, nanti kalau ada kata-kata tegak lurus berarti nilai gradiennya, nah, kebalikannya, tanda maupun angkanya. Nah, dicoba ya. Silahkan. Nanti yang sudah ini gampang, karena
eksplisit ya, mudah. Ini mudah, yang nomor 1 itu mudah saja. Nomor 2 ini sebenarnya mudah semua. Tentang persamaan garis lurus itu materi yang sangat mudah. Nah, yang penting kamu memperhatikan rumus-rumusnya dan menyelesaikannya dalam mengubah-ubah bentuk persamaan, hati-hati. Nah, tolong ini dicoba dulu. Nah, supaya difoto atau kamu catat tugasnya ini. Nah, anak-anakku semua, mulai minggu ini bagi anak-anakku yang tidak mengirimkan tugas segera, saya anggap sebagai absen, atau yang tidak mengirimkan tugas berarti tidak mengikuti pembelajaran. Maka nanti daftar hadirnya atau absensinya saya tulis alfa, diling-iling. Ingat-ingat, karena sampai saat ini masih ada yang kosong-kosong tidak segera mengirim tugas, padahal tugasnya juga hanya sederhana. Tolong perhatikan ini untuk bukti bahwa kalian mengikuti pelajaran adalah mengirimkan tugas. Silakan tugas-tugas ini dikirim ke Bapak Ibu Guru. Masing-masing sesuai kelasnya masing-masing. Sekian pembelajaran dari saya, materinya. Ini yang sudah mengerjakan boleh nanti langsung dikirim ke lewat WA ya anak-anakku. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu berharap kalian sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, tetap jaga jarak, kemudian selalu optimis menghadapi situasi yang belum normal ini. Karena selagi kita belum diizinkan untuk bertatap muka, kondisi belum normal 100%, maka kalian tetap harus waspada, hati-hati, tetap semangat, tingkatkan ibadah. Kita berdoa semoga COVID segera pergi dari negeri kita, bahkan dari dunia ini. Yang perlu diingat, harus selalu menjaga daya imunitas supaya kalian tetap fit, sehat, gembira, jangan sampai sedih ya. Kalau sedih nanti menurunkan daya imun. Sekian dulu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.